Hai hai hai, kembali lagi nih bersama saya Liga Cantika dalam pembelajaran tentang gerak parabola. Apa itu gerak parabola? Ayo, siapa yang tahu apa sih gerak parabola itu? Nah, coba Nola menjelaskan apa itu gerak parabola. Nah, betul sekali. Mungkin dari yang lain ada yang ingin menambahkan kepada Muhammad Akbar Bisnaji? Mungkin kalian pernah lihat gambar ini atau permainan ini, yaitu permainan Angry Birds, ataupun kalian pernah menonton film Angry Birds. Nah, pada permainan atau film Angry Birds itu juga menggunakan konsep fisika loh, yaitu gerak parabola, dimana ketika ketapel ditarik, maka lintasannya akan membentuk seperti gerak parabola, seperti pada gambar yang tertera. Nah, gerak parabola juga dikenal sebagai gerak peluru. Dinamakan gerak parabola karena lintasannya berbentuk parabola, bukan bergerak lurus. Contoh bentuk gerak ini dapat kita lihat pada gerakan bola saat dilempar, gerakan pada peluru meriam yang ditembakkan, gerakan pada benda yang dilemparkan dari pesawat, dan gerakan pada seseorang yang melompat jauh. Terutama pada olahraga itu banyak menggunakan gerak parabola atau gerak peluru seperti lompat jauh, bola basket, ataupun seorang pemain yang menendang bola itu juga membentuk lintasan seperti gerak parabola atau gerak peluru. Jika kita memperhatikan gambar yang tertera, kita dapat menyimpulkan bahwa gerak parabola memiliki 3 titik kondisi. Pada titik A merupakan titik awal gerak benda. Benda memiliki kecepatan awal v0. Pada titik B, benda berada di akhir lintasan. Pada titik C merupakan titik tertinggi benda. Benda berada pada ketinggian maksimal atau Y-max. Pada titik ini kecepatan vertikal benda besarnya 0. Komponen gerak parabola. Pada gerak parabola merupakan gabungan dari 2 komponen gerak, yakni komponen gerak horizontal sumbu X dan komponen gerak vertikal sumbu Y. Komponen gerak parabola sisi horizontal atau pada sumbu X yaitu Vx. Komponen gerak horizontal besarnya selalu tetap dalam setiap rentang waktu karena tidak terdapat percepatan maupun perlambatan pada sumbu X. Ax sama dengan 0 sehingga Vx sama dengan Vx0 sama dengan Vxt sama dengan konstan, jadi nilainya akan tetap konstan. Nah, terdapat sudut antara kecepatan benda atau v dengan komponen gerak horizontal Vx dalam setiap rentang waktu, sehingga didapatkan formulasi Vx sama dengan Vx0 sama dengan Vxt sama dengan V0 cos theta 0. Karena tidak terdapat percepatan maupun perlambatan pada sumbu X, maka untuk mencari jarak yang ditempuh benda atau X pada selang waktu T, maka kita hitung dengan menggunakan rumus X sama dengan V0 cos theta 0 dikali T. T merupakan waktu dalam sekon. Komponen gerak vertikal besarnya selalu berubah dalam setiap rentang waktu karena benda dipengaruhi percepatan gravitasi pada sumbu Y. Jadi, kamu harus pahami bahwa benda mengalami perlambatan akibat gravitasi AY sama dengan min G. Terdapat sudut theta antara kecepatan benda V dengan komponen gerak vertikal VY, sehingga Vy sama dengan V0 sin theta 0 dikurang G dikali T. G adalah gaya gravitasi, sedangkan T merupakan waktu dalam satuan sekon.
Karena dipengaruhi percepatan gravitasi, maka komponen gerak vertikal Vy pada selang waktu T dapat kita cari menggunakan rumus Vy sama dengan V0 sin theta 0 dikurang G dikali T. Kita dapat mencari ketinggian benda atau Y pada selang waktu T dengan rumus Y sama dengan V0 sin theta 0 dikali T dikurang 1/2 GT kuadrat. Terdapat pula persamaan-persamaan untuk menentukan besaran gerak parabola lainnya. Apabila tidak diketahui komponen waktu, kita dapat langsung mencari jarak tempuh benda terjauh x max, yaitu dari titik A hingga ke titik B, dengan menggabungkan kedua komponen gerak. Komponen gerak horizontal x max sama dengan V max dikali T max. Lalu untuk komponen gerak vertikal T di titik C sama dengan Vy0 per G. Dengan mensubstitusikan kedua persamaan tersebut, kita mendapatkan persamaan x max sama dengan dalam kurung V0 kuadrat sin 2 theta kuadrat tutup kurung dibagi dengan gaya gravitasi. Kita dapat pula langsung menghitung ketinggian benda maksimum atau Y max dengan menggunakan persamaan Y max sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta 0 dibagi dengan 2 gaya gravitasi. Selain itu, dengan menggunakan teorema Pythagoras, kita dapat mencari kecepatan benda jika kedua komponen lainnya diketahui. V sama dengan akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Jika diketahui kedua komponen kecepatan, kita juga dapat mengetahui besarnya sudut theta yang dibentuk, yaitu dengan menggunakan persamaan tan theta sama dengan Vy per Vx. Nah, kamu juga bisa melakukan percobaan dengan menggunakan pet simulasi. Nah, yang pertama itu kamu buka aplikasi pet simulasi, lalu pilih fisika, lalu kamu cari lagi tentang gerakan. Nah, setelah itu kamu tinggal memilih gambar yang merupakan bentuk dari gaya ataupun gerak parabola, lalu tinggal kamu klik dan langsung memulainya. Lalu langsung saja dipilih lab. Nah, pada bagian ini kamu bisa meninggikan atau menurunkan suatu benda yang ingin dilemparkan. Selanjutnya kamu juga bisa mengubah initial speed misalnya 10 meter per sekon. Lalu kita klik tombol merah. Nah, untuk mengetahui berapa meter jarak yang telah ditempuh, kita bisa menggeser yang berwarna bulat merah di tengah tersebut ke bagian titik terakhir dari benda tersebut. Nah, seperti itu. Maka kita dapatkan 3,4 meter. Lalu dengan mengubah initial speednya menjadi 20 meter per sekon, lalu ditembakkan, maka akan dihasilkan jarak yaitu 13,9 meter. Lalu kita juga bisa mengubah sudut dari benda yang akan kita tembakkan dengan cara menarik benda tersebut sesuai dengan sudut yang kita inginkan. Saya mencoba dengan sudut 33 derajat dengan kecepatan 10 meter per sekon hingga titik akhirnya berada pada 9,3 meter. Jarak yang ditempuh dari titik A sampai ke titik B.
Baiklah, sekian dari saya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.